Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistem pengendalian internal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luhputu Julia Pigiastini dengan NIM 18170512006. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi ini adalah yang pertama, ikhtisar konsep pengendalian, yang kedua, kerangka konsep pengendalian, yang ketiga, lingkungan internal, yang keempat, penilaian risiko dan respon risiko, yang kelima, aktivitas pengendalian, yang keenam, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pengawasan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya dimulai dari saya sendiri. Materinya tentang ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai, atau pengendalian internal yaitu proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting, yaitu yang pertama, pengendalian preventif, yang berarti mencegah masalah sebelum timbul. Kemudian yang kedua, pengendalian detektif, yang berarti menemukan masalah yang tidak terelakkan. Terus yang ketiga, pengendalian korektif, yang berarti mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori, yaitu pengendalian umum atau general control, yang memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik, serta pengendalian aplikasi atau application control, yang mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan dalam program aplikasi. Terus materi yang kedua yaitu kerangka pengendalian. Ada pun 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama, kerangka COBIT atau Control Object for Information and Related Technology, yang menggabungkan standar pengendalian dari banyak sumber berbeda ke dalam sebuah kerangka tunggal yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolak ukur praktik keamanan dan pengendalian lingkungan teknologi informasi. Para pengguna layanan teknologi informasi dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai, dan para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan teknologi informasi dan pengendalian yang dilakukan. Yang kedua, kerangka pengendalian internal COSO. Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organization atau COSO menerbitkan pengendalian internal atau internal control, kerangka terintegrasi atau integration framework, yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk mengendalikan internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Kemudian kerangka ketiga yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan, yang mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan, kerangka terintegrasi atau IRM. Kerangka IRM adalah proses yang digunakan oleh dewan direksi dan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari penyaji sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimadin Hendra Rosiana Ningrum dengan NIM 1817051059. Yang pertama, saya akan membahas mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan internal mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Sebuah lingkungan internal
mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Sebuah perusahaan memiliki sebuah filosofi dan kepercayaan dan sikap yang dianut bersama tentang risiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan dan tertulis, serta keputusan. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan dan memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan dan menyeimbangkan atas tindakan tersebut. Yang keempat, struktur organisasi. Sebuah struktur organisasi perusahaan memberikan sebuah kerangka untuk pengoperasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dan dikomunikasikan menggunakan deskripsi pekerjaan formal, pelatihan pegawai, jadwal pengoperasian, anggaran kode etik, serta kebijakan dan prosedur tertulis. Yang keenam, standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Kebijakan SDM harus diisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis dan integritas yang diperlukan. Yang terakhir yaitu pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek, FASB, PCAOB, dan SEC. Mereka juga menyertakan persyaratan yang dipaksakan oleh badan-badan regulasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai penilaian risiko dan respon risiko. Menurut Romney dan Paul tahun 2015, risiko-risiko sebuah kejadian yang teridentifikasi dinilai dalam beberapa cara yang berbeda. Kemungkinan berdampak negatif dan positif. Risiko bawaan adalah kelemahan dari sebuah penetapan akun atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa respon lainnya terhadap risiko. Manajemen dapat merespon risiko dengan 4 cara, yaitu mengurangi, menerima, membagikan, dan menghindari risiko. Para akuntan dan perancang sistem pembantu manajemen merancang sistem pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko bawaan, yaitu yang pertama, memperkirakan kemungkinan dan dampak. Beberapa kemungkinan memiliki risiko yang lebih besar karena lebih cenderung terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi yang melindungi perusahaan dari setiap kejadian. Yang ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat. Manfaat dari prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Manfaat-manfaat tersebut sulit dihitung secara akurat. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Fendi Wulandari dengan NIM 1080 sebagai penyaji. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu aktivitas pengendalian. Menurut Julianto dan Nandra 2018,
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat, di mana manajemen harus memastikan bahwa 1. Pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Yang kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan, di mana petugas keamanan informasi dan staf operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian telah diikuti. Pengendalian akan jauh lebih efektif ketika dijalankan sejak sistem dibangun daripada sesudah sistem tersebut dibangun. Untuk selanjutnya yaitu materi informasi dan komunikasi. Menurut Rome dan Paul 2015, tujuan utama dari sistem informasi akuntansi atau SIA adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi, di mana komunikasi harus dilakukan secara internal dan eksternal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menjalankan aktivitas pengendalian internal harian, di mana kerangka informasi dan komunikasi yang diperbarui merinci bahwa ada 3 prinsip yang berlaku dalam proses informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama yaitu mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi secara internal, di mana dalam hal ini termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak internal. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu tentang pengawasan. Nah, menurut Julianto dan Nandra tahun 2018, sistem pengendalian internal yang dipilih harus dikembangkan serta diawasi keberlanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Segala kekurangan harus dilaporkan kepada manajer senior dan juga dewan direksi. Ada beberapa metode utama yang digunakan dalam pengawasan kinerja. Yang pertama yaitu menjalankan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat, mengawasi aktivitas sistem. Yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Yang keenam, menjalankan audit secara berkala. Yang ketujuh, memperkerjakan petugas keamanan, Computer and Chief Compliance Officer. Yang ke-8, menyewa spesialis forensik. Yang ke-9, memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan hotline penipuan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Makasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.